berfungsi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Siap gerak, belajar depan gerak, tegak gerak, silakan masuk dalam kelas dengan tertib. Mari kita berdoa bersama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman alim. Beri salam kepada ibu guru. Kita bisa belajar lagi seperti biasanya. Anak-anakku sekalian, sebelum lanjut, Ibu mau ingatkan kembali bagaimana materi yang lalu tentang apa anakku? Rusa. Ada yang tahu apa itu rusa ya? Saya tahu. Coba aku rasakan dulu nak. Ya. Rusa adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Iya. Oke, satu lagi. Ya, Amran. Rusa adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Iya, bagus. Nah, pertemuan yang lalu Ibu ajarkan tentang pengertiannya. Nah, pada hari ini Ibu ingin jelaskan lagi dalil yang terkait dengan rukhsah. Siap tidak? Siap. Insya Allah. Oke. Pelajaran kita kali ini anak-anak sekalian adalah siswa mampu mengidentifikasi kata rukhsah dalam ibadah. Termasuk di dalamnya adalah ibadah sholat, puasa, zakat, dan haji. Oke, anak-anak sekalian, kalau materi ini kira-kira kalau dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila masuk di profil mana? Satu. Siapa yang tahu? Saya Bu. Oke. Apa bunyi profil pelajar Pancasila?
Puasa dalam bulan Ramadan hukumnya wajib bagi setiap muslim dan bagi seseorang boleh tidak melaksanakan puasa Bagi seorang akan menggunakan kemudahan bukan kesukaan dari apa saja yang dikerjakannya. Wa alaina yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kewajiban yang dikerjakan dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatkan. Pada pengalaman ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beban kepada manusia sesuai kesanggupannya. Pahala dan akan diberikan melalui Anak-anakku sekalian, Ibu sudah tuliskan ada 2 soal. Rusa dibagi menjadi 2, telah dituliskan, kemudian tuliskan tujuan rusa. 2 pertanyaan ini bisa anak-anakku dapat dari buku yang telah disediakan. Ada pada halaman berapa anak-anakku? 100. Juga kalau ada yang kecenderungannya untuk melihat video, bisa dilihat nanti ini. Nah, kemudian ada muncul jawabannya ini. Jadi tergantung di mana anak-anakku suka. Mau membaca lewat buku yang telah disediakan ataukah lewat video. Ya, 5 menit dari sekarang Ibu tunggu. Jadi anak-anak yang suka video, tolong perhatikan ini videonya. Ibu tayangkan. Maka muncullah soalnya, jawaban soal yang tertera. Jadi anak-anakku ya, tolong dibuka. Yang suka lihat video, ya tolong dilihat Ibu tampilkan. Ikatan mengambil dosa. Mengambil dosa memiliki hukum yang berbeda-beda tergantung dari keadaan dan latar belakangnya. Ada yang hukumnya wajib, sunnah, atau mubah, dalam arti boleh memilih antara mengambil dosa atau meninggalkannya. Berikut rincian yang kami sampaikan dari kitab Taisir Ushul Fiqh karya Syekh Abdullah bin Yusuf Al-Judai. 1. Boleh memilih antara mengambil dosa atau tetap konsisten dengan azimah. Misal, tidak puasa bagi musafir ketika kondisi puasanya tidak mengganggu safarnya, sehingga keadaannya sama antara tetap puasa dengan meninggalkan puasa. Maka musafir boleh memilih antara melanjutkan puasa atau tidak berpuasa. Sahabat Hamzah bin Amr al-Aslami pernah bertanya kepada Nabi SAW, apakah saya harus berpuasa ketika safar? Dan Hamzah termasuk orang yang sering berpuasa. Jawab Nabi SAW, jika kamu mau, silahkan puasa, dan jika kamu mau, boleh tidak puasa. Muttafaq alaih. 2. Dianjurkan untuk mengambil rukhsah. Misal, qashar ketika safar. Ini termasuk rukhsah yang terbiasa dilakukan oleh Nabi SAW sekalipun melakukan sholat wajib 4 rakaat ketika safar. Kebiasaan beliau ini menunjukkan bahwa mengambil rukhsah ketika safar dianjurkan. Jumhur ulama mengatakan bahwa mengambil qashar sholat 4 rakaat ketika safar hukumnya anjuran. Meskipun ada juga ulama yang memiliki pendapat berbeda bahwa qashar ketika safar hukumnya wajib. 3. Dianjurkan untuk tidak mengambil rukhsah. Misalnya bertahan di safar ketika diganggu di jalan dakwah, seperti orang yang diminta untuk mengucapkan kalimat kekufuran dengan Islamnya. Dia boleh mengambil rukhsah dengan mengucapkan kalimat itu meskipun agar dia bersabar, meskipun salah dibunuh, maka itu menjadi ikhwan. Sudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal dirinya tidak kenal dalam
bersabda, yang artinya, dahulu pada umat sebelum kalian, ada seseorang yang ditanam di tanah, lalu digergaji kepalanya hingga terbelah menjadi 2 bagian. Walau demikian, siksaan itu tidak mampu memalingkannya dari agamanya. Ada pula orang yang kepalanya disisir dengan sisir besi, sehingga kulit dan urat-uratnya terpisah dari tengkoraknya. Walau demikian, siksaan itu tidak mampu memalingkannya dari agamanya. Sungguh demi Allah, ia pastilah menyempurnakan agama ini. Tidak akan ada orang yang seorang diri berpergian dari kota Son'a hingga Hadramaut tanpa ada yang ia takuti selain Allah dan selain serigala yang mengancam domba-dombanya. Namun sayang sekali, kalian adalah orang-orang yang tergesa-gesa. Hadis riwayat Bukhari. Perjuangan orang soleh di masa silam dalam mempertahankan agamanya yang mereka ajukan. 4. Wajib mengambil rukhsah. Seperti makan bangkai bagi orang yang dalam. Terakhir waktu literasinya, sekarang Ibu minta. Oke, anak-anakku sekalian, setelah tadi membaca dan menonton video, tentu anak-anakku sekalian ada yang bisa dipahami dari atau bisa menjawab kedua pertanyaan ini. Ada yang bisa? Ya. Pertanyaan pertama, rusa dibagi menjadi 2. Tuliskan. Sebutkan. Ruksan yang mengandung istian kebalikan. Ruksan yang menggugurkan hukum asasmi. Oke. Soal yang kedua, Ananda Amrin bisa? Apa tujuan rusa? Tujuan ruksa bukan untuk berlaku salin, dosa, atau meringankan suatu hukum yang sudah ringan. B. Orang sedang dalam perjalanan, musafir diberikan keringanan sesuai dengan jarak dan kondisi ditentukan. C. Ruksa bagi orang-orang jika tidak mampu dalam menjalankannya, seperti puasa di bulan Ramadan dikarenakan musafir atau sakit. D. Ruksa bertujuan pula untuk menghilangkan kesulitan dan menghendaki keringanan sampai menemukan kelapangan sesudahnya. Manusia dapat memilih antara melaksanakan azimah tertentu semula atau ruksa keringanan. Oke, tepuk tangan. Ini tugas kelompok. Ibu bagi kelompok ya. Kelompok 1, 2 karena ini ada 3 kelompok. Kira-kira nak kelompok 1 yang bisa yang bernuansa kearifan lokal. Ya, oke anak-anakku sekalian. Ketika kita membahas rusa, maka tentu kita mau identifikasikan. Jadi anak-anakku sekalian, siapa yang mau membahas tentang zakat? Saya. Ya. Puasa? Sholat? Saya. Ya, oke. Ya. Supaya lebih jelasnya kita beri nama kelompoknya. Kalau dari temannya Amri, kira-kira kelompok yang bisa kita kenal sebagai pahlawan di daerah kita, kira-kira apa? Usman Pado. Oke, kita ini Malomo ya, kita nak Ati Abdullah mau Masepe ya. Oke anak-anakku sekalian, kita sudah menentukan nama kelompoknya. Nah, ini ya, sekarang anak-anakku sekalian melaksanakan ya.
Bapak Ibu berharap dari setiap kelompok, yaitu kelompok dari Arifin Numan, kelompok dari Usman Balong, kelompok dari Andi Abdullah Baumas Tepe, serta kelompok dari Nenek Malomo, supaya mengutus temannya untuk memberikan jawaban apa yang telah ditugaskan tadi. Siap? Siap. Ya, kita berawal dari kelompok Usman Balong. Siapa yang mau gini? Tolong naik ke sini anak. Ya. Ya, di sini nak. Iya. Untuk mengemukakan jawabannya dari setiap perkelompok, boleh anak-anakku memilih apa kesukaannya, mau berdiri tampil di sini supaya dilihat cantiknya, ataukah mau duduk biar tenang-tenang, ya, ataukah bisa menulis, ya, tergantung dari anak-anakku. Jadi saya berawal dari kelompok Usman Balong. Mau apa nak? Mengemukakan jawaban, mau duduk atau mau menulis di situ nak? Berdiri. Oke, tepuk tangan dulu. Iya. Bagus. Pertama, ibadah haji diwajibkan hanya sekali dalam seumur hidup. Apabila melaksanakan ibadah haji, maka hukumnya sudah tidak wajib lagi. Kedua, bagi orang yang punya materi untuk naik haji tapi sakit, maka boleh dilakukan badal haji. Ya, sekarang siapa lagi? Ya, kelompok Andi Abdullah Baumas Tepe. Mau membaca di duduk, berdiri, tapi di sini atau mau menulis? Oke. Ya, tapi nah ini. Ya, tolong dibaca nak tulisannya. Ya. Dosa dalam ibadah sholat adalah jika orang sekitar ini melaksanakan sholat, bisa duduk, jika tidak bisa duduk, bisa berbaring. Iya. Boleh. Tepuk tangan dari kelompok adiknya. Siapa yang mau lagi? Iya. Oke. Ini ya. Arifin Numan. Mau berdiri? Zakat, seharusnya kita memberikan makanan pokok, tetapi bisa diuangkan karena adanya rukhsah. Dan yang kedua, kita bisa langsung memberikan zakat yang berhak. Iya. Ya, sekarang yang terakhir dari kelompok ini Malomo. Iya. Tentang mau menulis di papan tulis, mau duduk atau berdiri tampil? Duduk ya? Oh iya. Orang yang sakit pada bulan Ramadan puasanya boleh diganti pada hari yang lain, dan orang yang hamil boleh mengganti puasanya pada hari yang lain. Iya. Ya, pintar semua ya, hebat-hebat ini sesuatu. Ya. Ya, oke anak-anakku sekalian. Jawaban anak-anakku sekalian dari tugas yang Ibu tadi kasih, Ibu boleh di-store langsung, ataukah boleh dimasukkan dalam simple, ataukah bisa di akun anak-anakku sekalian. Jadi Ibu nanti periksa setelah terkumpul semua.
Jadi anak-anak yang mau langsung boleh ya langsung, atau nanti dikasih masuk di simpel ya boleh. Terserah dari anak-anakku sekalian atau di akun sendirinya. Itu sebagai penilaian ibu. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian. Oke, anak-anakku sekalian, tak terasa kita telah 80 menit bersama membahas materi tentang rusa, dan saatnya anak-anakku kita dengar kesimpulan yang bisa kita petik. Di antara anak-anakku ada yang bisa membantu ibu? Ya, ada? Ya, saya minta 3 orang untuk menyimpulkan. Untuk pertama, Ananda Hairunisa. Ya. Mau duduk, berdiri atau mau menulis? Duduk saja ya. Rukhsah adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah kepadanya. Rukhsah dalam zakat yaitu kita bisa langsung memberikan zakat yang berhak, dan kedua seharusnya kita memberikan makanan pokok tetapi bisa diuangkan karena adanya rukhsah. Rukhsah dalam sholat yaitu dari 4 rakaat jadi 2 rakaat, dan 2 sholat digabungkan pelaksanaannya dalam satu waktu. Rukhsah dalam puasa yaitu orang yang sakit bisa diganti puasanya ketika sembuh, tapi jikalau tidak bisa sembuh maka boleh fidyah. Rukhsah dalam haji yaitu hanya orang yang mampu dan wajibnya sekali seumur hidup. Kalau sudah berulang kali maka hukumnya sunnah. Ya, oke. Ya, jelas tadi ya. Ya, selanjutnya 1 orang lagi, 2 orang ya. Ya, 1. Dan mau menyimpulkan, mau duduk, berdiri atau mau menulis? Duduk saja Naya. Ya. Dasar hukum rukhsah adalah terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Rukhsah dibagi menjadi 2, yaitu 1. Rukhsah yang mengandung ihsan atau kebaikan. 2. Rukhsah yang mengandung hukum rukhsah adalah terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Rukhsah dibagi menjadi 2, yaitu 1. Rukhsah yang mengandung ihsan atau kebaikan. 2. Rukhsah yang menggugurkan hukum atau azimah. Iya, betul. Iya, aplaus dulu. Iya. Dapat lagi? Sudah di mana-mana. Dapat lagi? Ya. Ini kelompok dari ini. 1. Tujuan rukhsah adalah meringankan suatu hukum yang sudah ringan, bukan untuk berbuat zalim. Ya, oke. Iya. Aplaus dulu. Untuk tugas selanjutnya, tugas di rumah, yaitu mau bikin suatu produk. Kira-kira anak-anakku sekalian, produk apa yang anak-anakku bisa tampilkan nantinya? Bisa dibuat di rumahnya. Saya ingin membuat poster tulisan jenis-jenis rukhsah dan ditempel di dinding kelas. Iya, bagus. Ya, 1 orang lagi. Kira-kira produk apa yang direncanakan itu? Saya ingin membuat video tentang macam-macam rukhsah. Iya. Oke, insya Allah 2 menjadi produk pembelajaran kita hari ini. Dan sebagai anak-anak sekalian, sebagai bekalnya untuk materi selanjutnya pada pertemuan selanjutnya, yaitu Andalusia Kota Peradaban. Ya, sangat menarik ini nanti materinya. Jadi anak-anakku sekalian, apa yang menjadi tugasnya mohon kiranya dikerjakan, dan tugas bisa langsung di store, bisa juga lewat masukkan dalam simpel, bisa juga masukkan dalam akunnya sendiri. Nanti ibu bisa di situ. Ya, jangan lupa produknya ya, 2 orang yang mau ini teman-temannya. Saya kira demikian anak-anakku sekalian. Mohon maaf atas segala kesalahan kalau memang ada salah, dan kalau ada benarnya itu adalah rezeki
Semoga pertemuan hari ini kita menjadi pertemuan yang berkah, dapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Ya. Seluruhnya duduk siap, gerak. Sebelum pulang, mari kita berdoa bersama. Doa dimulai.